Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur atas nikmat yang Tuhan limpahkan sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Sebelumkan izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Hengki Rijudi Farendra, NIM L100200069, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi. Para hadirin yang saya hormati, selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan kepada para hadirin mengenai pentingnya belajar public speaking. Saya berharap di akhir presentasi ini nantinya para hadirin dapat memahami manfaat-manfaat belajar public speaking beserta kiat-kiat yang dapat dilakukan agar apa yang diinginkan dapat tercapai. Mari kita mulai presentasi pada hari ini. Yang pertama, mengapa belajar public speaking itu penting bagi mahasiswa dan apa alasannya? Tentunya perlu kita semua ketahui bahwa belajar public speaking bagi mahasiswa sangatlah penting. Mungkin bukan hanya bagi mahasiswa saja ya, akan tetapi bagi semua orang, semua kalangan, entah itu mulai dari anak kecil hingga orang dewasa, karena belajar itu tidak mengenal usia. Lalu pentingnya belajar public speaking itu dikarenakan pembelajaran tentang public speaking termasuk sesuatu hal yang utama. Hal ini sangatlah penting ketika hendak melakukan suatu presentasi, mengeluarkan pendapat saat rapat, ataupun berbicara dengan dosen, dan masih banyak lagi. Lalu selanjutnya, alasan pentingnya melatih skill public speaking. Di sini ada 4 alasan, dan ini menurut saya ya, 4 alasan yang menurut saya sangatlah kuat untuk pentingnya melatih skill public speaking. Yang pertama, dapat membangun rasa percaya diri. Maksudnya adalah membangun keyakinan atas kemampuan diri sendiri. Sehingga saat berbicara di hadapan banyak orang, tidak akan merasa cemas. Karena melatih skill public speaking tadi itu dapat membangun rasa percaya diri kita. Pada akhirnya kita tidak akan merasa cemas lagi saat kita berbicara di hadapan banyak orang. Lalu yang kedua, meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Maksudnya adalah kamu dapat menemukan dan mengetahui apa saja permasalahan yang sedang kamu hadapi. Kemampuan ini juga dapat membantu kamu untuk mencari solusi terbaik atau jalan terbaik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi tersebut. Lalu yang ketiga, meningkatkan keterampilan dalam berbicara. Maksudnya adalah kamu dapat memilih dan memilah hal mana saja yang dapat atau bisa untuk kamu sampaikan dan hal mana yang mungkin tidak dapat kamu sampaikan. Maksudnya di sini adalah pada akhirnya setelah kita melatih skill public speaking, kita dapat meningkatkan keterampilan dalam berbicara. Nah, di sini meningkatkan keterampilan dalam berbicara adalah kita dapat memilih ya, mana yang sekiranya kita itu bisa sampaikan kepada orang lain dan berguna kepada orang lain, dan mana yang mungkin cukup dipendam kita saja, agar orang lain mungkin tidak akan merasa sakit hati dengan ucapan kita pada nantinya. Lalu yang keempat ada dapat meningkatkan kualitas pada diri sendiri.
maksud dan tujuannya adalah untuk mengembangkan secara psikologis, fisik, dan sosial, serta spiritual yang dilakukan sepanjang hidup atau selama hidup. Oke, yang selanjutnya ada profesi apa saja sih yang membutuhkan skill public speaking dengan baik? Mari kita lihat jawabannya. Nah, di sini ada beberapa profesi yang sudah saya pilih yang lebih mengandalkan skill public speaking-nya tadi ya. Berikut ini beberapa profesi yang dapat dijadikan pertimbangan. Yang pertama, pembawa acara. Profesi yang satu ini sering disebut juga sebagai MC atau Master of Ceremony. Pembawa acara bisa bekerja di berbagai bidang atau di semua bidang, mulai dari media hingga berbagai event lainnya. Kemampuan public speaking juga sangat dibutuhkan dalam profesi yang satu ini. Apalagi jika acara yang dibawakan dihadiri banyak orang. Pada umumnya, pembawa acara harus menguasai berbagai topik yang berbeda, sebab pekerjaan ini bisa saja membawa kamu menangani berbagai acara yang berbeda juga. Kamu harus membiasakan diri, membuat banyak orang nyaman dan bisa mengikuti acara dan menyenangkan, bahkan sejak dari awal hingga selesai. Maksudnya, kita sebagai pembawa acara, kita juga harus bisa menarik para hadirin, agar para hadirin itu bisa nyaman dan senang dengan acara yang kita bawakan tadi, karena cara penyampaiannya kita juga. Lalu yang kedua ada reporter atau TV show host. Menguasai skill bicara, pandangan mata, dan bahasa tubuh adalah suatu hal yang wajib bagi para reporter. Karena apapun yang Anda lakukan dilihat oleh seluruh pemirsa Anda di seluruh Nusantara. Untuk memulai karir di dunia ini, Anda bisa mulai dari membuat contoh dan sampel kemampuan Anda. Seperti halnya diri Anda di depan kamera, atau hadiri audisi dan pencarian bakat TV mulai dari TV lokal. Lalu yang ketiga ada interpreter. Interpreter yaitu profesi yang sangat cocok untuk kalian yang menguasai bahasa asing dengan baik. Berbeda dengan translator ya, tapi tentunya seorang interpreter biasanya akan menangani langsung penerjemahan bahasa di dalam acara tertentu, seperti seminar atau bahkan pertemuan lainnya. Hal ini tentu tidak mudah, terutama jika yang ditangani adalah acara formal dan cukup penting. Selain kemampuan bahasa yang sangat baik, kemampuan public speaking akan sangat dibutuhkan oleh interpreter. Profesi ini akan membawamu bertemu dengan banyak orang dan acara yang berbeda-beda tentunya, sehingga kamu membutuhkan rasa percaya diri yang sangat besar dan kemampuan komunikasi yang sangat baik. Lalu yang keempat ada moderator. Moderator menjadi profesi lainnya yang membutuhkan keahlian public speaking. Saat menjadi moderator, kamu harus bisa menjadi penengah bagi para peserta diskusi dan pembicara yang hadir di acara tersebut. Selain itu, moderator juga akan menjadi pemandu keseluruhan acara tersebut. Untuk menangani acara yang seperti ini, tentu akan dibutuhkan kemampuan public speaking yang baik. Apalagi
jika acara yang dipandu terbilang besar dan memiliki jumlah peserta yang banyak. Selanjutnya ada marketing dan sales. Kunci menggebrak dan menjebol proyek adalah kemampuan Anda berinteraksi dengan orang lain dan menyampaikan apapun yang mereka dengar. Isi pekerjaan rutin Anda adalah ngomong, dan ngomong. Makin jago Anda ngomong, makin gede income Anda. Maksudnya, makin jago Anda ngomong, makin gede income Anda itu, makin pintar Anda dalam berbicara atau menguasai skill dalam berbicara, itu maka makin besar juga keuntungan yang akan Anda dapat. Mungkin marketing dan sales ini adalah pekerjaan yang sangat membutuhkan sekali skill public speaking yang baik ya untuk meyakinkan para customer atau klien-klien di luar sana gitu. Makanya makin jago Anda ngomong, makin gede juga income Anda. Yang terakhir ada speech copywriter. Pernah dengar pidato pejabat atau pidato orang besar yang bikin ngantuk enggak sih? Nah, mereka butuh jasa Anda dalam merakit kalimat. Ya sih, Anda enggak bicara secara langsung di sini, tapi skill Anda dalam komunikasi akan sangat terpakai penuh. Lalu selanjutnya apa saja yang sudah dipelajari selama mengikuti mata kuliah public speaking, ilmu komunikasi di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Ya, beberapa yang sudah saya pelajari dalam public speaking saat saya mengikuti mata kuliah public speaking ya sebagai mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta, yaitu sudah ada beberapa bab yang dijelaskan oleh dosen saya yaitu Ibu Sarah, yaitu yang pertama ada teori dasar public speaking, yang kedua karakteristik public speaker, yang ketiga riset audience public speaking, lalu yang keempat ada elemen vokal dalam public speaking, yang kelima ada metode public speaking, yang keenam ada praktek pidato. Ya, yang keenam ini kemarin praktek pidato itu saya dan teman-teman saya disuruh untuk membuat pidato, lalu ada tugas untuk membuat pidato lalu dipraktekkan, lalu dibuat video gitu. Pidato itu salah satu hal yang melakukan pidato maksudnya adalah salah satu hal yang dapat meningkatkan kepercayaan diri kamu karena kamu berpidato di depan atau di hadapan banyak orang itu membutuhkan rasa percaya diri yang besar. Maka dari itu pidato itu dapat meningkatkan rasa percaya diri kamu dan dapat meningkatkan kualitas diri kamu juga. Karena saat kamu menyampaikan pidato dengan baik dan benar, itu akan membuat para hadirin di sana yang melihat pidato kamu dan mendengar pidato kamu itu merasa bahwa kamu itu sangat pintar atau mungkin sangat maksudnya tuh pesan yang kamu sampaikan itu ternyata sangatlah mudah untuk dicerna ya untuk para dirinya. Makanya setelah Anda melakukan pidato itu dengan baik dan benar akan banyak dampak negatif juga, dampak positif juga untuk Anda. Maaf jika saya ada salah katanya. Lalu selanjutnya ada teknik presentasi dan yang terakhir ada visual message. Dan selanjutnya apa yang diharapkan setelah mengikuti pembelajaran public speaking? Tentunya setelah
mengikuti pembelajaran public speaking, banyak hal yang telah saya pelajari ya, dan banyak harapan juga ke depannya setelah saya mengikuti pembelajaran public speaking tersebut. Semoga ilmu yang saya pelajari tadi berguna untuk kedepannya, entah itu untuk mencari pekerjaan atau mendapatkan pekerjaan, atau mungkin nanti saat saya sudah bekerja di suatu instansi, mungkin saya ditempatkan menjadi humas atau hubungan masyarakat agar saya bisa berbicara di hadapan banyak orang, mungkin akan sangat berguna. Harapan kedepannya itu setelah mengikuti pembelajaran public speaking adalah dapat membangun rasa percaya diri, dapat meningkatkan kualitas dalam berbicara, dan berpikir kritis. Ya, selesai ya. Tidak terasa ya, kita sudah berada di penghujung acara. Mungkin sangat singkat ya presentasi dari saya, tapi saya berharap presentasi tadi itu sangat berguna bagi para pendengar yang mendengarkan presentasi yang saya bawakan tadi. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi para hadirin, para penonton sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.